Baik, selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran 6 ini kita akan suguhi bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Nah, pada awal pembelajaran kita disuguhi oleh ada teks dalam bacaan, kalian bisa baca dalam hati. Judulnya Roda Pengubah Wajah Dunia. Nah, di sini ada dua tokoh, yaitu Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Ya, ini mungkin tidak asing bagi telinga kalian ya. Goodyear dan Dunlop ini merek sebuah ban. Ya, Bapak sudah contohkan beberapa ban atau roda yang diciptakan dari awal seperti ini. Kemudian ini roda gerobak. Di sini ada spinning wheel atau kincir berputar. Kemudian di sini ada roda penggerak. Nah, bayangkan jika sepeda rodanya tidak berbentuk lingkaran ya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Nah, oke. Ini ada yang mau lewat dulu sebentar. Santuy pakai sepeda. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita berdiskusi, analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Nah, di buku paket kalian sudah ada grafis seperti ini. Sebelum 3000 sebelum Masehi, menggunakan gelondongan kayu digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian tahun 3000 sebelum Masehi, ini roda digunakan untuk memintal kain. Di situ sudah ada reliefnya, candinya. Kemudian 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu as. Sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Kemudian tahun 1839 sampai sekarang, ban karet berisi udara. Nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya teknologi baru sudah tidak berisi udara lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan? Jawabannya ya. Garis waktu sejarah sudah sesuai dengan bacaan roda pengubah wajah dunia. Kemudian apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Jawabannya ya, bacaan roda pengubah wajah dunia adalah teks eksplanasi ilmiah karena di dalamnya diterangkan tentang ditemukannya roda sesuai dengan fakta yang ada. Berikutnya, baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ya. Jadi kalian bisa menuliskan di buku tulis karena di buku paket hanya ada 2 bagannya. Yang pertama, paragraf pertama, topik masalah. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Kemudian, paragraf 2, deret penjelas. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian paragraf 3, masih deret penjelas. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet. Pada tahun 1845, Thomson and Dunlop
kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Kemudian paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Kemudian berikutnya, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Bacalah kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari sebelumnya. Kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama teman-teman kalian ya. Nomor 1, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Nah, dituliskan pada kolom tersebut ini. Bapak sudah contohkan. Yang pertama adalah kebebasan berkarya. Kemudian kebebasan mengembangkan karya miliknya. Kemudian nomor 2, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ini Bapak sudah contohkan, ya, mereka sudah dapat mendapatkan haknya karena kebebasan berkarya mampu membuat mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat. Berkat karyanya, mereka juga bisa dikenal dunia. Kemudian nomor 3, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Nah, mereka dinobatkan sebagai penemu yang dapat mengubah kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Sini Bapak sudah contohkan, ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Kemudian berikutnya, baca dengan teliti cerita pendek berikut. Sini hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dan dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, pertanyaannya adalah, nomor 1, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Nah, tuliskan pada kolom ini, Bapak sudah contohkan sini. Hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Kemudian yang 2, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, Ani sudah mendapatkan haknya sebagai anak. Contohnya hak bersekolah untuk mendapat pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Berikutnya nomor 3, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ya, masa depan Ani akan cerah karena pada masa kecilnya telah mendapatkan pendidikan dan asupan makanan yang sehat. Nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, Ani sudah bertanggung jawab terhadap haknya. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Nah, orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya adalah, nah, di sini kalian sudah ada bagannya, bisa kalian isi sesuai dengan bacaan tadi. Di sini hak Ani adalah mendapatkan pendidikan, asupan makanan sehat, perhatian dan kasih sayang orang tua. Manfaat kewajibannya adalah tujuan atau cita-citanya akan tercapai, menghargai hak yang sudah didapat. Kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Menjadi orang berpendidikan atau pintar, cerdas,
menjadi anak yang sehat karena mendapat asupan makanan yang sehat, kemudian membanggakan orang tua, dan dapat mencapai cita-cita. Nah, sebaliknya, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Nah, akan bodoh, ya, tidak pintar, kemudian mengecewakan orang tua, dan gagal mencapai cita-cita. Oke, berikutnya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Kemudian kalian isi bagan ini di buku paket kalian. Di sini sudah Bapak contohkan. Ya, ada nama ada seorang siswa atau peserta didik bernama Fajri. Ini contoh saja ya. Kewajibanku belajar dengan giat dan rajin, menurut nasihat orang tua, mentaati peraturan sekolah, hormat kepada guru. Manfaatnya adalah disukai oleh orang tua di rumah, teman, dan guru di sekolah. Kemudian dampak jika bertanggung jawab, orang tua dan guru akan merasa senang, mendapat banyak teman, mendapatkan nilai bagus, tugas atau PR dapat dikerjakan tepat waktu. Bagaimana kalau tidak bertanggung jawab? Dampaknya adalah tugas atau PR tidak dikerjakan, mendapat nilai yang kurang atau buruk, kemudian dimarahi oleh orang tua, dihukum oleh guru, dan yang terakhir dijauhi oleh teman-temannya. Nah, ini sebagai contoh saja. Silakan kamu merenung diri sendiri, apa kewajibanmu, kemudian bagaimana kalau kewajiban kamu dilaksanakan, dan bagaimana juga kalau kewajiban kamu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, baik, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih. Selamat pagi.